Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Bapak Dr. Andes Joko Wiono MSI, kepada yang terhormat Korwil Camdindik Cilongok Bapak Kasyanto SPD MPD, yang saya hormati pengawas SD Bapak Jahid SPD SD, yang saya hormati pengawas PAI Bapak Didit Arianto Arifin SAG MPD, yang saya hormati Ketua Kuartir Ranting Kecamatan Cilongok Bapak Roko Adi Nugroho SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di Korwil Camdindik Cilongok serta Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah dan anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan inayahnya sehingga pada Ramadan kali ini kita bertemu dalam rangka amaliyah Ramadan. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah, dan kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Menurut kitab fikih Islam, terdapat beberapa amalan sunnah yang menyertai ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika telah yakin bahwa matahari telah tenggelam. Dalil menyegerakan berbuka puasa adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berbuka dengan korma atau makanan minuman manis lainnya, atau cukup dengan air putih saja. Dalil berbuka puasa dengan kurma adalah sebagai berikut dari Anas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutab atau kurma matang sebelum sholat. Kalau tidak ada dengan tamar atau kurma yang dikeringkan. Kalau tidak ada kurma juga beliau berbuka dengan minum beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Berkata Imam Ar-Rayani di dalam Kitabullah Imam, jika kita menemukan kurma, maka berbuka puasa dengan makanan yang manis, karena puasa mengurangi pandangan, sedangkan kurma memulihkannya. Begitu pula makanan yang manis. Yang ketiga, berdoa sewaktu berbuka puasa. Dibiasakan berdoa, doa yang dibaca pada saat berbuka puasa, salah satu di antaranya adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau berbuka puasa, membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizka aftartu dhahabat dhama'u wa btadadil urufu wa sabatal arju insyaallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, karena pemberianmu aku berbuka. Dahaga telah lenyap, urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap jika engkau menghendaki. Jadi doa dibaca setelah kita minum dan makan, setelah itu kita berdoa. Sebelum kita makan, berdoa seperti biasa, berdoa mau makan. Tapi doa berbuka puasa, setelah kita minum, kita merasa lega dari dahaga yang telah lenyap, urat-urat telah basah, baru kita berdoa. Yang keempat, makan sahur. Makan sahur dimaksudkan supaya menambah kekuatan ketika puasa dilakukan selewat tengah malam. Dalil makan sahur adalah ada dua. Dari Anas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kamu
sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah. Jadi diusahakan walaupun dalam keadaan ngantuk, kita makan sahur, bangun dan makan sahur. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari kitab Al-Fiqhul Muyassar terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan sahurlah walaupun dengan seteguk air. Jadi diusahakan sahur karena kita mengharapkan keberkahannya, bukan kenyangnya, tapi keberkahannya walaupun hanya seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kelima, mengakhirkan makan sahur, yaitu akhirkan makan sahur hingga kira-kira 15 menit sebelum fajar subuh ya. Jadi biasanya ada imsak, itu berarti sudah akhir makan sahur. Dalil mengakhirkan sahur adalah hadis berikut dari Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Dalil memberi makan untuk berbuka diantaranya, barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa, maka ia akan mendapat ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu. Tidak dikurangi sedikit pun. Itu hadis riwayat Tirmizi. Jadi lebih utama kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Walaupun mungkin dengan bahan mentah, misalnya diberi uang untuk membeli makanan, itu bagus, baik, tapi lebih afdal lagi dengan saat mereka yang kita beri saat berbuka puasa. Yang ketujuh, banyak bersedekah. Dalil untuk banyak bersedekah di bulan suci Ramadan adalah dari Anas. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapankah waktu sedekah yang lebih baik ya Rasulullah? Beliau menjawab, sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi memang di hari-hari biasa kita dibiasakan untuk bersedekah amal pada hari Jumat ya anak-anak, itu juga baik, bagus, mau 5.000 mau 1.000 pun itu sangat bagus, tapi lebih utama lagi jika dalam bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah sedekah atau berbagi untuk orang-orang miskin. Yang kedelapan, banyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dalil membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya, adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi malaikat pun mengagumi kelembutan Rasulullah. Semoga kita bisa meneladaninya. Yang kesembilan, tidak mengucapkan perkataan yang buruk. Dalil untuk meninggalkan perkataan yang buruk atau kasar, itu barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis Bukhari. Berarti kalau kita masih berkata kasar, menggunjing atau ghibah, itu hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi percuma kita berpuasa. Nauzubillahi min dzalik. Yang ke-10, salat tarawih di malam hari. Dalil yang menjelaskan salat tarawih di bulan Ramadan adalah dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kami di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat. Lalu beliau berwitir. Pada malam berikutnya kami pun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Kami terus menantikan beliau di situ hingga datang waktu fajar.
Lalu kami menemui beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menunggumu tadi malam. Berharap engkau akan sholat bersama kami." Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku khawatir jika akhirnya sholat tarawih itu menjadi wajib bagi kalian." Jadi Nabi menekankan bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah. Itu hadis At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Yang ke-11 adalah iktikaf. Iktikaf dianjurkan dalam seluruh waktu, jadi kapanpun. Namun yang terutama adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Ya. Dalam hadis pun ada, telah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf setiap bulan Ramadan 10 hari yang akhir. Jadi ini sebentar lagi kita akan semoga ya kita diberi kesehatan, dapat ataupun kesempatan untuk beriktikaf, terutama di masjid itu selama 10 hari yang akhir ya. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf 20 hari. Syukur-syukur sekarang sudah mulai. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya, kita harus memanfaatkan dengan baik. Itu hadis riwayat Abu Dawud, Bukhari, dan Ibnu Majah. Kita diusahakan untuk beriktikaf sesuai yang dilakukan oleh Nabi. Syukur-syukur 20 atau dari awal masuk kita sudah mulai, dan jangan sampai kita menjadi orang yang rugi tidak melakukan iktikaf di masjid. Yang ke-12, mengeluarkan zakat fitrah di antara fajar subuh dan sebelum orang-orang keluar sholat id. Zakat fitrah sendiri hukumnya adalah wajib. Wajib bagi orang yang lahir, ya, walaupun masih bayi, itu kita wajib melaksanakan zakat fitrah. Namun sunnah mengeluarkannya sehari atau 2 hari sebelum hari raya, atau kalau sudah hari raya berarti sudah bukan zakat lagi, namanya sedekah. Jadi apalagi kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan ya, mungkin ada yang dilakukan di sekolah ataupun di instansi, itu sangat bagus dan disunahkan untuk menyegerakan untuk melaksanakan zakat fitrah. Pelaksanaannya wajib, tapi waktu-waktunya itu adalah untuk menyongsong bulan Ramadan, jangan sampai terlewat sholat id. Kalau sudah melewati sholat id, itu berarti sudah bukan zakat lagi, dihukumi sedekah. Yang paling banyak pahalanya adalah bila zakat fitrah dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Biasanya malam Idul Fitri, yaitu adalah malam sudah waktu wajib, bukan sunnah tapi wajib, karena sudah akhir ya. Namun menurut Imam Syafi'i zakat fitrah bisa dikeluarkan sejak awal Ramadan. Jadi bisa tanggal 1, tanggal 2 itu sudah boleh melaksanakan zakat fitrah. Demikian pembahasan singkat mengenai perkara yang diajarkan atau diamalkan dalam sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengaruniakan kepada kita akan nikmat sehat, iman, Islam, serta kemudahan untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, amalan sunnah, serta wajib lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila banyak kesalahan dari awal sampai akhir penyampaian saya tentang sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.